Penulis dari kisah ini adalah Kak Siti Rohimah dari Risalah Misteri. Ini dia selengkapnya. Keluargaku tinggal di sebuah kota kecil bernama Cibali. Bagiku, Cibali adalah masa lalu, kelam, suram, dan penuh teka-teki yang jawabannya tidak ingin ku ketahui. Waktu itu, ibu memutuskan berhenti bekerja karena kedatangan wanita sepuh bertubuh bungkuk, bertambang masam, dan seringkali mengeluarkan sumpah serapah serta cacing maki saat sedang kesal atau marah. Aku tidak terlalu dekat dengannya. Dia ibu dari ayahku, tetapi entah kenapa dia seperti membenciku. Kesehatan nenek sudah makin memburuk, dan penyakit pikun membuatnya tak mampu lagi merawat dirinya sendiri. Jadi, ayah memutuskan membawanya tinggal bersama kami. Suasana rumah yang biasanya ceria dan tenang berubah semenjak kedatangannya. Dia selalu berteriak-teriak memarahi ibu hanya karena hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan keinginannya, seperti bubur yang terlalu encer, teh yang terlalu manis, atau suara televisi yang terlalu nyaring. Ibuku adalah wanita yang murah senyum dan sabar, tetapi aku bisa melihat emosinya kadang tidak terkendali ketika menghadapi tingkah nenek yang seringkali memperlakukannya seperti pelayan rendahan. Ayah hanya bisa menyemangati ibu dan berharap istrinya itu makin sabar menghadapi ibunya. Beberapa bulan kemudian, kesehatan nenek makin buruk. Namun anehnya, beliau masih bisa berteriak memarahi ibu. Para tetangga mulai mengeluhkan suara teriakan nenek yang dinilai mereka sangat mengganggu. Membawanya ke panti jompo bukan pilihan bagi ayah, karena ia hanya pegawai kantoran biasa. Lagi pula, uang pensiun peninggalan kakek tidak cukup untuk membiayai segala kebutuhan nenek, seperti obat-obatan dan semacamnya. Maka, ayah memutuskan memindahkan nenek ke kamar belakang yang berada di sisi paling kiri rumah ini, lebih jauh dari rumah tetangga. Karena rumah kami terletak paling ujung, maka tidak ada rumah lain setelah rumah kami di jalan ini. Setiap kali nenek menginginkan sesuatu, ia biasanya akan memukul-mukul ujung tempat tidur yang terbuat dari kayu dengan tongkat kayu yang biasa dipakai untuk membantunya berjalan. Tok, tok, tok. Jika suara itu terdengar, tak peduli apapun yang sedang dikerjakan, ibu langsung menarik nafas dalam dan bergegas menuju kamar nenek untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh wanita tua mengerikan itu. Begitu pintu terbuka, nenek akan langsung berteriak dengan suara serak, parau, melengking yang bergema di seluruh ruang belakang. "Perempuan tolol, kenapa kau lama sekali? Aku ingin minum teh." Aku mendengar teriakan nenek suatu sore saat aku dan Ali sedang bermain di halaman belakang rumah. "Siapa itu?" Ali menjatuhkan kelereng dari genggaman. Kedua matanya melotot padaku. Wajahku langsung terasa panas karena malu. "Oh, itu nenekku. Dia sedang mabuk," jawabku sekenanya. Sejak saat itu, teman-teman jarang bermain denganku. Entah karena takut atau apa. Sejak saat itu pula, aku membenci nenek. Sejak kedatangannya ke rumah ini, suasana rumah menjadi tidak nyaman, dan masih banyak lagi perubahan lainnya yang membuatku makin benci padanya. Aku juga sangat benci mendengar bunyi itu, tok 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 tok. Aku sangat merindukan suasana rumah sebelum kedatangan nenek. Suatu malam, ibu memintaku membawa pakaian bersih nenek ke kamar wanita cerewet itu. "Jangan berisik, Adi. Kau tidak ingin nenekmu terbangun, kan?" ucap ibu sambil menyetrika tanpa menoleh padaku. Aku mengambil tumpukan pakaian yang telah dilipat rapi oleh ibu dengan ogah-ogahan.
Sekilas kulihat ibu tampak letih. Namun, aku tahu ibu tak akan berhenti menyelesaikan pekerjaannya sebelum semua rampung. Aku berjalan pelan menuju kamar belakang. Setelah gagang pintu berbunyi klik, aku mendorong pintu dengan pantat sampai terbuka. Seketika, aku langsung terkesiap dan menjatuhkan pakaian yang sedang kubawa. Di samping ranjang, aku melihat nenek dengan posisi tubuh bagian atas menekuk aneh ke lantai, dan kedua kaki serta tangan mencuap ke segala arah. Setengah duduknya terkulai lemas pada perutnya di pinggir ranjang, sementara bagian bawah menekuk hampir membentuk sudut 90 derajat dengan posisi bersandar di ranjang. Lehernya terkulai lemas ke belakang, tidak wajar, sampai kepalanya nyaris bersentuhan dengan lantai. Dalam posisi seperti itu, aku tak bisa melihat mulutnya terbuka lebar dan kedua matanya melotot seakan-akan sedang menatapku. Helai-helai rambut putih kelabunya bergantungan bebas sampai menyentuh lantai. Air liur menetes pelan dari sudut bibirnya, berkilauan tertimpa cahaya dari langit-langit. Mungkin wanita malang itu terjatuh ke lantai saat hendak bangun. Aku menjerit histeris sambil memanggil-manggil ibu. Tak lama ia datang dengan wajah pucat pasi. Malam itu adalah malam terakhir nenek di rumah kami. Keesokan paginya, nenek dimakamkan di pemakaman umum setempat. Beberapa bulan setelahnya, aku pindah ke Jogja untuk melanjutkan pendidikan kemudian mendapatkan pekerjaan di sana. 12 tahun kemudian, kedua orang tuaku memutuskan pindah ke kampung halaman ibu di Sukabumi setelah ayah memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Mereka menyerahkan segala urusan penjualan rumah padaku. Jujur saja, aku merasa enggan untuk kembali ke rumah itu. Tetapi aku tidak mungkin menolak permintaan ayah. Sesampainya di rumah lama, aku pergi ke kamarku untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, aku mendengar bunyi ketukan di pintu depan. Sambil bertanya-tanya dalam hati, siapa yang datang bertamu di malam seperti ini? Aku berjalan menuju pintu. Akan tetapi, saat membuka pintu, aku tidak melihat siapapun di luar. Cahaya dari lampu-lampu jalan membanjiri halaman depan rumah. Cahaya kuning pucat itu berpendar membentuk bayangan-bayangan panjang, menyerupai tangan-tangan raksasa. Aku menoleh ke kiri, ke kanan untuk memastikan. Keheningan malam yang makin larut menggantung di udara. Sesekali bunyi kendaraan yang berlalu lalang terdengar dari kejauhan. Mungkin aku salah dengar. Aku kembali menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Tak lama, layar ponselku mulai meredup. Aku baru ingat kalau lupa membawa charger. Bunyi ketukan terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Ketika sedang mencari charger saat itu juga aku menyadari sesuatu dan seluruh rambut di tubuhku meremang. Aku terpaku di depan kamar ayah, seperti terhipnotis. Jantungku berdegup kencang. Bunyi ketukan itu bukan berasal dari pintu depan, melainkan dari kamar belakang yang dulu ditempati nenek. Aku memutar tubuh, menatap ke arah pintu kamar itu. Tok, tok, tok. Rasanya sudah lama sekali sejak aku terakhir kali mendengarnya. Bunyi tongkat kayu yang dihantamkan pada ranjang yang terbuat dari kayu berdentang nyaring dan bergema di dinding-dinding ruangan. Sekarang gemanya terdengar makin nyaring karena ruangan ini kosong tanpa barang-barang. Kedua lututku terasa bergetar. Kenangan masa lalu di rumah ini kembali menyelimuti seperti angin dingin yang membuat tubuh bergidik. Tetapi aku bukan lagi remaja kecil yang takut pada bunyi-bunyian aneh di tengah malam. Usiaku sudah 30 lebih.
Aku seharusnya tidak gemetaran seperti ini karena rasa takut. Tok, 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 tok. Siapa di situ? Tanyaku. Hanya hening menyapa, membuat jantungku berdebar lebih kencang. Sayup-sayup terdengar bunyi berderak pelan. Aku memasang telinga dan menahan nafas supaya bisa mendengar lebih jelas. Bunyi itu masih terdengar, makin lama makin jelas. Butuh beberapa detik sebelum menyadari bahwa aku mengenali bunyi tersebut. Memoriku melayang ke masa lalu. Saat kami masih tinggal bersama di rumah ini, aku sudah pernah mendengar bunyi itu sebelumnya. Tidak salah lagi, itu adalah bunyi ranjang kayu yang berderak menahan berat tubuh seseorang di atasnya. Saat teror yang berasal dari suara itu mencengkeram seluruh tubuhku, tiba-tiba terdengar bunyi klik seperti gagang pintu yang dibuka. Pintu kamar belakang sedang bergeser terbuka. Seketika aku merasa seolah-olah kembali menjelma menjadi seorang remaja kurus yang takut terhadap bunyi misterius di malam hari. Secepat kilat aku memutar tubuh dan berlari ke kamar yang sekarang kosong. Pintu kubuka, lalu dengan cepat kututup dengan membantingnya dan menguncinya. Semuanya refleks kulakukan untuk menciptakan jarak dengan apapun itu yang baru saja keluar dari pintu kamar belakang. Kemudian aku duduk di pojok sambil bersandar pada dinding, memeluk lutut dengan tubuh gemetar. Selama beberapa saat, mataku tertuju pada pintu kamar yang tampak kokoh, walaupun catnya sudah mulai mengelupas di sana-sini karena dimakan usia. Satu-satunya benda yang melindungiku dari apapun di baliknya, dan jantungku masih berdebar kencang seperti genderang perang. Keringat dingin mengalir deras di sekujur tubuh. Aku memejamkan mata selama beberapa detik, lalu menarik nafas dalam, berusaha menenangkan diri. Di kejauhan terdengar deru mesin mobil yang bergerak menjauh, dan akhirnya tak terdengar lagi, meninggalkan keheningan yang makin lama makin mencekam. Bunyi itu tak terdengar lagi selama beberapa saat. Aku memasang telinga dengan waspada dan tiba-tiba merasa sangat bodoh. Mungkin aku sudah salah dengar, kurang tidur dan kelelahan setelah berkendara selama berjam-jam, sehingga otakku membayangkan hal yang tidak-tidak. Aku menarik napas dalam lagi. Saat aku sudah merasa jauh lebih baik, tiba-tiba terdengar bunyi berdecit pelan yang kembali memecah keheningan. Darahku terasa beku. Itu adalah bunyi langkah-langkah kaki yang diseret pelan di atas permukaan lantai tegel di luar kamar. Otakku melawan adanya hantu atau semacamnya, tetapi entahlah mengapa tubuhku seperti lumpuh dan tak mampu digerakkan sama sekali. Kini aku berpikir keras mencari penjelasan masuk akal tentang apa yang sedang terjadi. Orang mati tidak bangkit dari kubur untuk menghantui orang yang masih hidup. Aku mengulang-ulang hal ini di dalam kepalaku. Orang mati tidak bangkit dari kubur. Sementara langkah-langkah itu terdengar makin dekat dan akhirnya berhenti. Lalu sebelum aku sempat bereaksi, gagang pintu mulai bergoyang pelan, naik turun berirama. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan itu memecah keheningan malam. Refleks aku mengangkat kedua tangan untuk melindungi diri dari apapun yang mendesak untuk masuk. Tok, tok, tok. Bunyi tongkat kayu yang menghantam pintu berulang kali. Darahku berdesin membayangkan sosok di balik pintu. Tok, 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 tok. Gedoran di pintu makin nyaring dan kencang, tak beraturan dan meledak-ledak. Seluruh bingkai kayu mulai bergetar. Kepulan debu berjatuhan dari langit-langit seperti kabut tipis kecoklatan. Aku merebah di lantai dengan kedua tangan menempel di telinga. Tanpa sadar, air mataku mulai menetes karena tekanan yang mendesak dan menyesakkan. Seluruh tubuhku bergetar. Tok, tok, tok. Wanita tua itu selalu membenciku saat aku masih kecil. Aku yakin dia tak akan melepasku kali ini. Tok, tok, tok. Lalu terdengar bunyi berderak nyaring mengerikan saat pintu mengayun terbuka dan menghantam dinding dengan kasar, mengindikasikan adanya kekuatan janggal dan jahat. Aku tak berani mengangkat wajah. Aku menjerit sekencang-kencangnya, seperti anak kecil yang dilanda ketakutan yang maha dahsyat.
Adi, Adi. Aku terbangun saat ayah menepuk-nepuk wajahku dengan lembut. Wajahnya yang dipenuhi kerutan tampak cemas. Ayah, di mana aku? Tanyaku sambil menatap sekeliling. Butuh beberapa detik sebelum aku menyadari bahwa aku tengah berbaring di tempat tidur di kamar tidurku yang lama. Cahaya terang dari lampu di langit-langit membuatku mengerjap-ngerjap seperti orang tolol karena silau. Kau minum alkohol lagi ya? Tuduhnya sambil menatapku. Aku tidak lekas menjawab. Tatapanku tertuju pada pintu kamar yang terbuka lebar. Adi, tegur ayahku lagi sambil mengangkat satu alis. Menatapku sedikit kebingungan. Kau baik-baik saja kan? Wajahmu pucat sekali. Dengan cepat aku mengalihkan pandangan dari pintu, lalu mengucek kedua mata. Sepertinya aku kelelahan, hingga akhirnya tertidur di dalam sini. Mimpi. Semua hanya mimpi belaka. Kapan ayah datang? Tanyaku berusaha mengalihkan pembicaraan. Baru saja. Beberapa menit yang lalu. Kau tidak mengangkat teleponmu. Ayah menghubungimu sampai beberapa kali. Aku duduk di ujung tempat tidur, lalu mengusap wajah. Seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin dan jantungku masih berdetak kencang. Bunyi ketukan nyaring tadi masih terngiang-ngiang di telinga. Bateraiku mati. Aku lupa membawa chargernya. Jelasku. Sebaiknya kita ke Sukabumi malam ini. Besok pagi orang yang berniat membeli rumah ini akan datang melihat-lihat. Ayahku memandang sekeliling rumah selama beberapa lama, seakan-akan sedang meresapi kenangan demi kenangan yang telah dilaluinya selama bertahun-tahun di sini. Ada kesedihan tampak di sorot matanya. Aku hanya mengangguk lalu bangkit dari ranjang, lantas bergegas ke ruang tengah. Ayah mengekor dari belakang setelah menutup pintu di belakang kami. Setelah memeriksa pintu dan jendela untuk memastikan semuanya sudah tertutup rapat, kami memutuskan kembali ke rumah orang tuaku yang dapat ditempuh selama 30 menit. Besok pagi, kami harus kembali datang. Aku baru saja melangkah keluar dari pintu depan saat langkah ayah terhenti tepat di belakangku. Tunggu sebentar, ujarnya. Ia menoleh ke arah dapur yang tampak gelap dengan kening berkerut. Ada apa? Tanyaku heran sambil mengikuti arah tatapannya. Alih-alih menjawab, ia malah beranjak masuk lalu menghilang di balik pintu. Ayah? Tanyaku sambil berjalan masuk lagi untuk mengikutinya. Meski sudah tidak sabar ingin cepat-cepat keluar dari sini. Aku menemukannya berdiri di hadapan pintu kamar belakang yang setengah terbuka, menampakkan kegelapan di baliknya. Ayah? Tanyaku lagi dengan bingung, menatap pintu dan dirinya bergantian. Ada apa? Apa kau yang membuka pintu ini? Tanyanya tanpa menoleh padaku. Kedua matanya tertuju pada gembok yang terbuka di bagian grendelnya. Tidak, lagi pula untuk apa? Kenapa memangnya? Apa pintunya dalam keadaan terkunci saat kalian pergi? Aneh, gumamnya sambil menggaruk dagu. Ayah! Seingat ayah, sudah menggembok pintu ini sebelumnya. Ia pun menelusuri bingkai pintu selama beberapa saat sebelum mengeluarkan sebuah gantungan dengan banyak anak kunci dari dalam saku jaket dan menggemboknya kembali. Mungkin aku lupa, ucap ayah kemudian. Tapi aku tahu pasti kalau ayah tidak mungkin lupa. Beliau adalah pria yang paling cermat dan teliti. Ia selalu memeriksa semua pintu dan jendela untuk memastikan semuanya dalam keadaan terkunci setiap kali kami hendak bepergian dan meninggalkan rumah. Kami bergegas kembali ke ruang depan dan berjalan keluar dari pintu, menghirup udara malam yang sejuk dan menyegarkan. Ayah menarik daun pintu sampai tertutup dan sudah memasukkan anak kunci ke lubangnya. Saat tiba-tiba dari dalam terdengar bunyi ketukan nyaring yang saking kerasnya sampai bergema di dinding rumah. Tok, tok, tok. Gerakannya terhenti. Tatapan mata kami bersirobok dalam keheningan selama beberapa saat. Aku tidak perlu bertanya padanya untuk mengetahui dari mana asal bunyi ketukan itu. Aku dapat melihat kegelisahanku tergambar jelas di wajah ayah. Tak lama terdengar bunyi klik. Lantas ayah memasukkan kunci kembali ke balik saku jaket.
Lalu kami bergegas masuk ke dalam mobil tanpa mengucap sepatah kata. Tak sabar ingin segera meninggalkan rumah itu dan masa lalu kami yang suram di Cibali. Kisah ini selesai. Dan demikianlah kisah dari Kak Siti Rohimah yang berjudul Nenek. Saya pamit ya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lain.